Oke, sudah coba dihubungi ya? Sudah kita coba hubungi, nggak ada respon. Oke, kalau gitu bisa kita mulai teman-teman perkuliahan kita sore hari ini. Materi kita sore hari ini adalah presentasi dari kelompok 2 dan 3, di mana kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis pembebanan instrumen analog. Anggotanya adalah Mas Nur Kuata Akbar, Mas Wendy Handika, dan Mas Wujianto yang hari ini berhalangan untuk hadir. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Mas Akbar dan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Ardianus atas kesempatannya. Oke, dari kelompok 2 izinkan kita untuk mempresentasikan tentang analisis pembebanan instrumentasi analog. Mohon maaf sebelumnya karena dari kita jadwalnya minggu lalu karena ada kendala saya, ada pekerjaan lain dan teman-teman yang belum sempat untuk mengerjakan, makanya hari ini kita baru bisa mempresentasikan materi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung ke slide pertama. Next, Mas. Pengertian dari instrumentasi analog adalah proses pengukuran, pengiriman data, tampilan, dan penyimpanan data pada sistem instrumentasi analog dilakukan dalam bentuk analog tanpa melibatkan sistem digital. Sistem instrumentasi analog menghasilkan output berupa tegangan dan arus secara kontinu sehingga membentuk suatu gelombang atau sinyal. Sinyal ini sangat bervariasi bergantung dari variasi dari kondisi fisik yang diukur. Sinyal ini diolah lalu dikirim antar instrumentasi dikerjakan oleh rangkaian elektronika analog. Next. Instrumentasi analog memberikan output yang berubah secara kontinu terhadap perubahan besar yang diukur. Output dapat memiliki sejumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang desain instrumen. Meteran tekanan jenis defleksi yang dijelaskan merupakan contoh instrumen analog. Next. Nah, ada dalam mendesain sistem instrumentasi, analog harus mempertimbangkan yang pertama, transmisi sinyal dan pengkondisi sinyal, yang kedua, efek pembebanan, ketiga, pelindung terhadap noise, lalu ada noise, lalu kondisi rangkaian instrumentasi, lalu level sinyal yang sesuai, lalu matching impedansi antar muka user, tampilan, dan terakhir penyimpanan data. Untuk kita akan concern di efek pembebanan instrumentasi ya. Efek pembebanan dan cara pembuatan multimeter, voltmeter, dan ammeter analog multi-range. Next. Nah, ini gambarnya untuk voltmeter di sebelah kiri, lalu ammeter di sebelah kanan. Yang membedakan hanya indikatornya ya. Kalau yang voltmeter dia satuan besarannya disertakan dengan V, volt, baru yang ammeter simbolnya A untuk ampere. Untuk selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wendy Handika. Waktu dan tempat dipersilakan. Efek pembebanan. Efek pembebanan adalah tegangan drop dalam rangkaian listrik yang disebabkan oleh tekanan dalam meter. Sesuai ammeter, ideal akan mengukur arus listrik tanpa pengantar setiap tegangan drop yang dapat dipertimbangkan dalam pemasangan alat ukur secara bersamaan, secara paralel, sangat berpengaruh terhadap arus mengalir karena terjadinya percabangan. Efek pembebanan ammeter untuk mengukuran yang akurat adalah tegangan drop dalam rangkaian listrik yang disebabkan tekanan dalam meter. Next, Mas. Ampere meter. Konstruksi sederhana dari ampere meter DC adalah jenis PMMC karena kumparan PMMC kecil dan kemampuan hantar arusnya terbatas, maka hanya dapat dilalui oleh arus kecil saja.
Jika satu yang besar akan diukur, maka sebagian arus dilewatkan pada tahanan yang dipasang paralel dengan kumparan PMMC. Next, Mas. Ini contohnya. RM, tahanan kumparan, RS, tahanan yang dipasang paralel dengan kumparan, IM, arus maksimum yang boleh lewat kumparan, I sama dengan arus total yang diukur atau arus skala penuh, PS Han sama dengan V kumparan, IS atau ISRS, IM atau RM, karena IS plus IM, maka titik 2 RS sama dengan IM kali RM atau I kurang IM. Next, Mas. Sebuah ampermeter yang mempunyai beberapa range pengukuran, maka beberapa tahanan sun dapat dipasang dengan konfigurasi berikut. 1 ampermeter rangkuman ganda multi-range ammeter. Rangkaian ini memiliki 4 sun yang dihubungkan paralel terhadap alat ukur agar menghasilkan 4 batas ukur yang berbeda. Contohnya seperti di bawah ini. Next, Mas. Sun Ariton, sun universal. Rangkaian ini dapat mencegah kemungkinan penggunaan alat ukur tanpa sun sehingga memiliki keuntungan yaitu nilai tahanan total yang lebih besar seperti contoh di sebelah. Next, Mas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ampermeter DC. Ampermeter selalu dihubungkan seri dengan beban atau dengan rangkaian yang akan diukur arusnya. Polaritas ampermeter harus sesuai dengan rangkaian. Bila menggunakan multi-range, pertama kali gunakan range yang tertinggi, kemudian diturunkan sampai mendekati skala penuh pada range tersebut. Next, Mas. 2 voltmeter. Voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Dengan ditambah alat multiplier akan dapat meningkatkan kemampuan pengukuran alat voltmeter berkali-kali lipat. Gaya magnetik akan ditimbulkan dari interaksi antar medan magnet dan kuat arus. Gaya magnetik tersebut akan mampu membuat jarum alat pengukur voltmeter bergerak saat ada arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka semakin besar penyimpanan jarum yang terjadi. C ohmmeter sama dengan ohm. Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik menggunakan suatu daya yang mampu menahan aliran listrik pada konduktor. Alat tersebut menggunakan galvanometer untuk melihat besarnya arus listrik yang kemudian dikalibrasi ke dalam ohm. Next, Mas. Konstruksi ammeter, suatu alat yang digunakan untuk mengukur arus disebut ammeter karena menggunakan suatu pengukuran yaitu ampere. Dalam konstruksi ammeter, resistor eksternal ditambah untuk menambah range dari jarum penggerak yang dihubungkan paralel, sedangkan kalau pada voltmeter dihubungkan seri. Hal ini karena kita ingin membagi arus yang diukur bukan mengukur tegangannya, sehingga rangkaian paralel digunakan untuk mengukur arus, membagi arus. Next, Mas. Misalkan kita ingin melebarkan range pengukuran hingga 5 ampere, maka kita dapat menghitung resistansi paralel yang dibutuhkan atau dirangkai sun, sehingga hanya arus 1 miliampere yang mengalir pada ammeter saat digunakan untuk mengukur arus 5 ampere bila diketahui resistansi internal ammeter sebesar 500 ohm. Dari spesifikasi tersebut kita dapat mengukur tegangan pada resistansi internal ammeter dengan hukum ohm, yaitu E sama dengan IR sama dengan 1 miliampere, 500 ohm sama dengan 0,5 volt. Next, Mas. Karena jarum penunjuk dirangkai paralel dengan resistor sun, maka tegangan dari resistor sun dan tegangan terminal ukurannya juga harus sama dengan tegangan resistansi internalnya, yaitu sebesar 0,5 volt. Karena kita ingin mengukur arus input 5 ampere, maka dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff, arus ini bercabang. Ada yang masuk ke ammeter
dan ada yang melewati resistor Sun-nya, karena yang diinginkan arus yang mengalir sebesar 1 mA pada jarum penunjuk, maka seharusnya arus yang mengalir pada resistor Sun adalah sebesar 5 ampere sama dengan 1 mA plus IR Sun. 1 R Sun sama dengan 5 ampere kurang 1 mA sama dengan 4.999 ampere. Tegangan pada resistor Sun adalah 0,5 volt dan arus yang melewati adalah 4.999 ampere, maka resistansi dari resistor Sun yang diperlukan adalah R Sun sama dengan V R Sun atau I R Sun sama dengan 0,5 volt atau 4,999 ampere sama dengan 100,100.02 miliohm. Next, Mas. Ya, selanjutnya dibacakan lagi oleh Mas Akbar. Dipersilakan, Mas Akbar. Terima kasih Mas Wendy. Saat voltmeter belum dipasangkan ke rangkaian, seharusnya nilai tegangan masing-masing resistor adalah volume sama dengan, maksud saya V sama dengan 24V dikali 250 M omega per 250 M omega plus 250 M omega sama dengan 12 volt. Seharusnya adalah 12 volt. Namun bila voltmeter yang memiliki resistensi internal sebesar 10 mega M omega nilai resistensi internal yang umum pada voltmeter digital. Resistensi internal ini akan menciptakan sambungan paralel dengan resistor 250 M omega yang bawah bila voltmeter disambungkan ke rangkaian. Maaf, maksudnya yang omega tadi ohm ya. Sehingga akan menyebabkan resistor 250 miliohm ini akan berkurang menjadi Rp sama dengan 250 miliohm dikali 10 miliohm per 250 miliohm plus 10 miliohm sama dengan 9.615 miliohm. Jadi resistor yang memiliki nilai 250 miliohm akan berkurang menjadi 9.615 miliohm atau rangkaian pengganti paralelnya. Secara drastis akan mempengaruhi pengukuran tegangan, berarti voltmeter akan menghasilkan pembacaan V sama dengan 24V kali 9.615 miliohm per 9.615 miliohm plus 250 miliohm sama dengan 0,8889 volt. Jadi nilai tegangan yang seharusnya sebesar 12 volt, namun karena pengaruh resistensi internal ini, hasil pembacaan voltmeter adalah hanya 0,8889 volt. Next. Efek ini disebut sebagai efek pembebanan atau yang biasa disebut loading effect, dan nilainya akan mempunyai derajat tertentu tergantung rangkaian yang diukur. Efek ini akan menjadi sangat buruk apabila resistensi internal dari voltmeter lebih kecil daripada resistensi dari resistor yang akan diukur tegangannya. Jadi kesalahan pembacaan dari voltmeter ini bergantung pada dari resistensi internal voltmeter dengan resistensi komponen yang akan diukur tegangannya. Singkatnya, semakin besar resistensi internal dari voltmeter, maka efek pembebanannya juga semakin berkurang terhadap rangkaian yang diukur. Maka dari itu, voltmeter yang ideal adalah voltmeter yang memiliki resistensi internal yang tak terbatas, atau internal sama dengan tak terbatas ohm. Mungkin next. Mungkin itu saja dari kelompok 2 yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami dan mungkin ada materi yang masih kurang yang kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa disampaikan. Insya Allah kita bisa jawab. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 2, Mas Nur Kuata Akbar dan Mas Wendy Handika. Oke, selanjutnya diberikan kesempatan
kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung unmute, langsung sampaikan pertanyaannya ya. Sebutkan nama dan pertanyaan. Oke, silakan teman-teman. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Baik, izin bertanya. Silakan Mas Kurnianto. Saya tadi sempat mendengar ya ada PMMC. Bisa lihatkan slide-nya, Pak? Di awal sepertinya itu. Di atas. Ya, tadi itu, Pak. Oke, baik. Saya pengen tahu apa yang dimaksud dengan apa PMMC itu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Akbar dan Mas Wendy dijawab pertanyaan dari Mas Kurnianto, apa yang dimaksud dengan PMMC? Terima kasih Mas Kurnianto atas pertanyaannya. Izin diberikan waktu 5 menit untuk mencari jawabannya dulu ya Mas. Baik, silakan. Mungkin ditampung aja ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya gitu biar sekalian. Begitu. Boleh silakan yang lain jika ada pertanyaan kita tampung sebentar sambil sembari mencari jawaban. Izin bertanya, Oke, silakan Mas Misbah. ini contohnya dari instrumen analog apa ya Mas? Itu aja, terima kasih. Oke, Mas Misbah, terima kasih pertanyaannya. Oke, saya boleh nanya Mas Akbar dan teman-teman? Silakan Mas Ardi, pertanyaannya. Iya. Oke, tadi di slide ada disebutkan tegangan sun ya, tegangan sun ya. Nah, apa yang pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan tegangan sun itu? Oke, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas, sama-sama pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Saudara Misbah, saya bisa mencoba untuk menjawabnya. Untuk contoh-contoh alat instrumentasi analog itu yang tadi di slide ada beberapa sudah dijelaskan seperti voltmeter dan ammeter ya. Untuk di peralatan yang biasa digunakan di bidang industri, khususnya kayak migas gitu ya. Contohnya kayak pressure gauge yang ngukur besaran pressure, itu kan analog ya. Itu kan analog. Pokoknya intinya alat instrumentasi analog itu ciri-cirinya yang mempunyai jarum penunjuk sebagai indikator besaran satuan yang akan diukur. Kalau yang digital kan memakai seperti sinyal elektrik untuk diubah ke output angka. Mungkin seperti itu Mas Misbah, apa bisa dipahami atau kurang puas? Terima kasih Mas untuk jawabannya cukup puas.
Untuk pertanyaan Mas Kurnianto saya bisa jawab apa yang Oke. dimaksud dengan PMMC. PMMC Silakan. itu adalah Permanent Magnet Moving Coil Instrument. Apa sih itu Permanent Magnet Moving Coil Instrument? Definisi alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik. Itu aja sih Mas. Kurang jelas apa masih Mas Kurnianto? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Siap, sama-sama. Untuk pertanyaan Mas Ardi tadi ya, pertanyaannya itu yang menanyakan tentang tegangan sun itu maksudnya apa? Hambatan sun adalah hambatan eksternal yang dipasang pada ampermeter untuk mengukur atau membatasi kuat arus dan beda potensial. Mungkin itu saja yang bisa dijawab. Apa sudah dipahami, Mas Ardi? Iya, terima kasih Mas Akbar. Oh ya, maksud saya tadi resistor sun ya, bukan tegangan sun. Iya, resistor sun. Coba diulang Mas, kurang kopi terlalu cepat tadi Mas jawabnya. Mungkin untuk semua kelompok sudah mewakili pertanyaannya ya. Apa sudah kita akhiri kelompok 2 atau masih ada pertanyaan lain? Mas Akbar tadi terlalu cepat jawabnya Mas, mungkin agak pelan-pelan. Aku kurang kopi tadi, sorry. Oh, yang tadi tegangan sun ya. Ya, resistor sun maksudnya ya. Betul. Tegangan sun atau yang biasa disebut hambatan sun itu adalah hambatan eksternal. Maksudnya hambatan yang berada di luar sistem yang dipasang pada ampermeter untuk mengukur atau membatasi kuat arus dan beda potensial. Itu maksudnya memang kayak seperti resistensi gitu, Mas. Oke, cukup jelas Mas Akbar. Oke, baik. Apa ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Itu aja, Mas, Oke. mungkin yang bisa dijelaskan. Mungkin bisa bergeser ke kelompok yang lain. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita melangkah ke kelompok berikutnya. Tapi saya mohon waktu sebentar ya, teman-teman ya. Baik, Pak Ardianus. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penyampaian presentasi dari kelompok 3 dengan judul karakteristik statik pengukuran yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan
M. Ari Setiawan, M. Misbakul, dan Rizky Dwi Pangestu. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mas Hardi sebagai moderator. Ini saya akan membawakan materi tentang karakteristik statik pengukuran. Untuk slide-nya bisa dilanjut, Mas. Nah, untuk pertama, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah penetapan suatu besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Lanjut, Mas. Apa itu karakteristik statik? Karakteristik statis adalah karakteristik suatu sistem instrumentasi yang perlu diperhatikan untuk penggunaan pada suatu kondisi pengukuran yang tidak tergantung pada waktu. Lanjut, Mas. Nah, ini ada macam-macam karakteristik dari alat ukur. Pertama ada akurasi, kalibrasi error, deadband, histeresis, dan sensitivitas. Nah, untuk akurasi itu sendiri adalah pada kenyataannya dapat diketahui dari ketidakakuratan sensor. Ketidakakuratannya dapat diukur dari deviasi terbesar yang dihasilkan sensor dalam pengukuran. Deviasi dapat diartikan sebagai perbedaan antara perhitungan dengan nilai eksperimen. Untuk akurasi ini hampir mirip dengan presisi ya. Jadi seperti kita memakai alat ukur, contohnya avometer analog. Jadi itu setiap diukur ada jarum-jarum yang menunjukkan nilai tersebut jika diukur. Misalnya kita mengukur listrik satu pas dengan tegangan 220 itu nanti di jarumnya akan menunjuk di garis 220. Itu contoh kecilnya. Lanjut. Untuk kalibrasi adalah proses verifikasi akurasi suatu instrumen dengan sebuah standar acuan tertentu. Sebagai contoh adalah dalam mengukur suhu dengan akurasi kurang lebih 0,50 derajat Celcius. Namun alat ukur hanya tersedia yang memiliki akurasi kurang lebih 10 derajat Celcius. Alat ukur tersebut harus terlebih dahulu dikalibrasi sebelum dipakai. Artinya fungsi transfer individualnya perlu ditemukan saat kalibrasi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Rizky Dwi Pangestu. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mas Misbah. Saya lanjutkan penjelasannya. Sini ada kalibrasi error. Kalibrasi error adalah toleransi ketidakakuratan yang diizinkan oleh atau pabrik pembuat sensor yang bersifat sistemik, yang artinya ditambahkan ke semua fungsi transfer yang sebenarnya. Hal tersebut akan menggeser keakuratan. Besarnya kalibrasi error ini tidak harus sama dalam rentan tertentu dan dapat berubah tergantung pada jenis kesalahan pada kalibrasi. Lanjut. Sini ada yang namanya deadband. Deadband adalah ketidakpekaan sensor ketika bekerja dalam range input tertentu. Dalam range tersebut, sinyal output masih bertahan di dekat nilai tertentu atau biasanya di sekitar 0 dalam suatu zona deadband. Lanjut. Sini ada yang namanya histeresis. Perbedaan pembacaan instrumen. Jika input terus bertambah dari harga negatif disebut maksimum input histeresis. Tapi jika input berkurang dari nilai positif disebut maksimum output histeresis. Histeresis sering ditemukan di instrumen yang mengandung pegas seperti meteran pegas pasif dan rem kroni. Next. Sini ada yang namanya sensitivitas. Sensitivitas dari sebuah pengukuran adalah ukuran perubahan pada output instrumen yang terjadi ketika nilai yang diukur berubah. Seperti pada gambar,
nilai awal berada di atas sebelum pengukuran, dan setelah pengukuran angka berada di bawah. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok karakteristik pengukuran kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaiannya teman-teman kelompok 3. Mas Ari nggak hadir ya? Iya, beliau juga ini belum ada kabar ini. Oke. Jadi Mas Ari belum hadir ya. Oke. Siap. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang karakteristik statik pengukuran peralatan instrumentasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman diberikan waktu untuk bertanya. Silakan. Sebagai info teman-teman, keaktifan untuk bertanya nanti ada nilai khusus dari tim penilai. Ayo silakan teman-teman yang mau bertanya. Misi Mas, mau nanya Mas. Oke, boleh. Mas siapa? Wendy. Oke, Mas Wendy. Silakan Mas Wendy. Tadi itu coba lihat slide yang dead apa itu tadi? Yang mana? Agak di tengah-tengah Mas. Bentar. Dead. Ini? Lain. Bawa lagi. Lagi. Oh, Nah, ini itu. deadband. Iya, bisa dijelaskan gambar yang itu? Gimana? Gambarnya bisa dijelaskan untuk kelompok 3. Apa yang dimaksud itu? Ini langsung saya jawab aja ya. Boleh, Boleh. silakan. Saya pakai contoh photocell ya. Ini Boleh. photocell itu kan dia berfungsi saat nilai resistansinya rendah ya. Suaranya kurang jelas, Mas Misbah. Kurang. Tes. Kurang jelas. Belum. Bentar. Nah, tuh, oke. Sudah jelas? Ya, oke. Ini saya ambil contoh photocell aja ya, karena sistem kerjanya mirip. Jadi photocell sendiri itu dia bekerja saat resistansi rendah, atau bisa dibilang saat cahaya mulai redup. Nah ini deadband ini dia seperti terhalang gitu, misalnya photocellnya terhalang oleh sesuatu dari gangguan dari luar, misalnya terhalang daun atau air. Jadi sensornya itu dia terhalang, jadi karena terhalang resistansinya menurun dari photocell itu sendiri. Karena jika resistansinya tinggi, photocell itu sendiri tidak bisa berfungsi. Jadi gunanya photocell untuk menahan resistansi ya. Semakin kecil resistansinya, bila dihubungkan ke lampu, maka lampu itu akan menyala. Jika resistansinya besar, lampu itu akan mati. Jadi kalau misalnya lagi hujan nih, kan itu lagi terang, hujan. Nah itu terhalang oleh daun atau air-air yang banyak gitu, dia akan seperti ragu gitu sensornya ini terang atau gelap. Jadi itulah dinamakan deadband, ketidakpastian dari suatu sensor. Terima kasih. Oke, terima Apakah kasih. kurang jelas Mas Wendy? Sudah jelas. Oke, terima kasih Mas Misbah jawabannya. Jadi intinya deadband itu ketidakpekaan sensor ya, dengan adanya penghalang-penghalang pada alat ukur ya. Kurang lebih begitu ya, Mas Misbah ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, saya boleh nanya Mas Misbah? Silahkan Mas. Oke, tadi teman-teman menyampaikan tentang kalibrasi ya. Nah, yang mau saya tanyakan, kapan alat instrumentasi tersebut dilakukan kalibrasi? Apakah ada waktu-waktu tertentu atau waktu yang terjadwal atau bisa dilakukan setiap saat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hardi. Ini langsung saya jawab aja gimana? Boleh Mas. Ini seperti saya tadi, saya langsung ambil contoh aja avometer analog.
Ya. Itu sebelum memakai avometer analog ada diramakan kalibrasi awal. Itu di atas selektor switch sebelah kanan itu ada kayak timer gitu untuk memutar jarumnya. Jadi misal mau mengukur tegangan, itu alat itu diletakkan dulu di bidang datar, kemudian diselaraskan jarumnya di angka 0. Jika tidak diselaraskan, maka akan beda hasil outputnya. Misal nih, mau mengukur tegangan satu fasa kan nilainya 220. Jika tidak dilakukan kalibrasi awal, angka 220 itu tidak akan tercapai, bisa saja meleset atau berkurang. Begitu Mas, kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Misbah jawabannya. Jadi intinya setiap kita ingin menggunakan alat ukur khususnya avometer, itu wajib dilakukan kalibrasi awal dulu ya Mas Misbah ya. Iya Mas, itu untuk analog. Kalau untuk digital dia udah otomatis. Oke, baik Mas Misbah. Oke, mau berbagi pengalaman sedikit teman-teman mengenai kalibrasi. Ya, jadi saya pernah menggunakan alat ukur digital, tapi ini digital ya. Jadi untuk pengkalibrasian itu dilakukan terjadwal. Contoh alat ukur gas detektor. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur konsentrasi amonia ataupun gas-gas yang beracun. Jadi dalam alat tersebut sudah disetting kapan harus dilakukan kalibrasi berikutnya. Jadi mungkin kalau saya boleh menyimpulkan untuk kalibrasi alat ukur itu bervariasi ya. Ada yang wajib dilakukan kalibrasi sebelum digunakan dan ada yang kalibrasi berkala. Oke, mungkin itu dari saya. Teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan lagi pertanyaannya atau ada tambahan? Silakan. Izin bertanya Mas Ardi untuk kelompok 3. Boleh Mas Akbar, silakan. Tadi kan udah dijelaskan kalibrasi ya. Cuma ada yang mengganjal perbedaannya kalibrasi sama kalibrasi error tuh seperti apa ya, Mas Misbah dan Mas Rizky? Siap Mas Akbar, ini saya lagi berdiskusi sebentar sama Mas Rizky. Bisa ditunggu ya? Ya aman Mas. Oke, sambil Mas Misbah berdiskusi, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mas Vega, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Vega sebagai ahli dari PLN, Mas Vega. Mas Vega silakan. Teman-teman yang lain, Mas Valentino Vicky, Mas Vega, ini belum ada pertanyaan ini. Waktu kita masih cukup panjang, teman-teman. Silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mas Kurnianto, masih mau bertanya lagi, Mas? Ya kalau saya sih
pengennya sharing aja ya dengan Oke, pengalaman. boleh Mas Kur. Siapa tahu ada sharing pengalaman di tempat kerja. Silakan mengenai alat instrumentasi. Iya baik. Memang kalau pengalaman di tempat kerja sendiri kalibrasi itu penting sekali ya. Apalagi untuk apa namanya alat-alat ukur yang sangat vital seperti tadi yang disampaikan sama Pak Ardianus ya, gas detektor itu ya. Kadang kita apa ya eh, melalaikan atau menganggap eh, aman alatnya ini. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin harus kita jangan kita abaikan gitu nah. Jadi perlu sekali untuk kita lakukan kalibrasi dan mungkin kita gabungkan jadi antara kalibrasi yang sifatnya sudah terjadwal dengan kalibrasi eh, yang dilakukan sebelum alat itu digunakan. Oke, baik. Terima kasih sharingnya Mas Kurnianto. Oke, selamat sore Mas Ari. Selamat bergabung. Ya mungkin dari teman-teman PLN ini bisa sharing ini. Kalau kita yang di pabrik ya biasanya alatnya seperti itu ya Pak Ardianus ya, seperti gas detektor dan yang lain-lain. Mungkin kalau di PLN lebih lebih spesifik mungkin ya. Ada lagi Mas selain gas detektor kalau izin share ya. Kalau Ya, silakan Mas di Akbar. kalau di bagian saya kan biasanya ada juga job desk untuk mengukur iklim kerja ya. Seperti tingkat pencahayaan di suatu ruangan atau di luar pabrik sama untuk mengukur kebisingan di tempat kerja. Itu ada dua nama alatnya. Kalau yang kebisingan kan namanya sound meter, satunya lux meter. Itu juga ada kalibrasinya kalau nggak salah 3 tahun sekali ya untuk kalibrasi alatnya untuk sound meter. Kalau yang lux meter saya belum belum mengerti kalibrasinya berapa kali. Ya pokoknya intinya di setiap pekerjaan itu ada yang namanya iklim kerja untuk mengevaluasi seberapa nyaman kita bekerja di situ. Dan kita juga memberikan rekomendasi apa-apa yang ditambahkan, yang apa saja yang bisa kita tambahkan guna untuk memberikan kenyamanan dan memberikan fasilitas yang cukup baik bagi semua karyawan yang bekerja di situ. Mungkin itu aja Mas. Oke, terima kasih tambahan sharingnya Mas Akbar yang memberikan kita sedikit pengetahuan ya, tambahan-tambahan mengenai aplikasi dari alat-alat instrumentasi. Oke, Mas Misbakul, Mas Rizky mungkin sudah ketemu jawabannya. Pertanyaan dari Mas Akbar tadi, perbedaan kalibrasi dan kalibrasi error. Coba bisa saya jawab sebentar. Oke, silakan Mas Rizky. Kalibrasi itu memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen alat ukur atau sistem pengukuran yang sesuai dengan standar. Jika tidak sesuai dengan standar, mungkin kalibrasi itu dinyatakan kalibrasi error.
kalibrasi error itu kesalahan saat kalibrasi yang nilainya jauh dari standar. Kurang jelas, Mas Rizky. Bisa diulang, tadi putus-putus suaranya, Mas. Yang kalibrasi error. Kalibrasi error. Kalibrasi error itu jika nilai-nilainya tidak sesuai dengan standar. Mungkin Mas Misbah bisa membantu. Iya, masih kurang jelas, coba ditambahkan teman-teman biar lebih jelas lagi. Ini saya bantu jawab ya untuk kalibrasi error yang tadi yang kurang jelas ya. Ya, benar. Ini kalibrasi error ini bisa jadi salah satu contohnya dari buatan pabrik ya. Kalau buatan pabrik sudah pasti manusia dan mesin yang membuat. Jadi tidak ada yang tahu barang itu sepenuhnya 100% bisa atau tidak. Pasti tentu saja ada kesalahan. Misal saya ambil contoh seperti tadi apometer analog. Itu saat melakukan kalibrasi harus di bidang datar. Jika tidak melakukan di bidang datar, bisa saja itu meleset dari nilai yang seharusnya. Dan bisa saja itu kesalahan dari alat itu sendiri. Entah itu di dalamnya ada komponen yang putus kah atau terbakar, lolos dari uji kualitas pabrik tersebut, dan beredar di pasaran. Jadi pada intinya kalibrasi error ini kesalahan saat melakukan kalibrasi itu sendiri. Terima kasih. Oke, Mas Misbah. Jadi, apakah kalibrasi error, lanjutnya Mas ya, apakah kalibrasi error ini berpengaruh terhadap keakuratan, Mas? Atau bisa diabaikan nilainya? Kalau dibilang berpengaruh ya sangat berpengaruh. Misal ini kita mau mengukur listrik tegangan 220 ya. Saat kita ukur tidak mendapat 220, tentu saja itu sangat berpengaruh bagi alat rumah tangga kita. Bisa saja arus-arus di alat rumah tangga itu bisa naik jika kita mengukur tidak sesuai dengan seharusnya. Bisa Oke, jadi gitulah. Oke, terima kasih Mas Misbah. Jadi, intinya nilai error itu berpengaruh terhadap hasil pengukuran dari alat instrumen tersebut ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk yang kalibrasi error jika ada nilai yang tidak mencukupi untuk kalibrasi, apakah alat tersebut harus diganti atau bagaimana, Mas Misbah? Ini Mas Ari sepertinya mau menambahi. Silakan Mas Ari. Mas Akbar tadi, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya, Mas? Tadi saya menanyakan bedanya kalibrasi sama kalibrasi error, Mas, pada suatu peralatan pengukuran. Bukan, maksud saya yang setelah dijelaskan sama rekan saya, Misbah. Oh ya, ini kan tadi yang kalibrasi error kan menunjukkan nilai yang tidak diperlukan, maksudnya tidak mencukupi kalibrasi standar. Nah, apakah alat tersebut itu perlu diganti atau diperbaiki ulang? Kalau berdasarkan pengalaman di area kerja, Mas. Ya tergantung juga sih, Mas, karena yang namanya kalibrasi kan melakukan sebuah pengaturan kembali agar alat pengukuran untuk bisa mengukur sesuai dengan hasil yang presisi ya, atau akurat ya. Kan tadi juga udah dijelasin kalau kalibrasi yang biasa itu lebih ke kalibrasi atau sebuah pengaturan untuk mengembalikan keakuratan. Sedangkan yang error kan apabila setelah kalibrasi yang
maaf. Kalibrasi error kan untuk apabila ada kesalahan dari segi alat yang bisa dibilang itu masih berurusan dengan Terputus, Mas Ari. kalau memang ada kerusakan yang memang kita kalibrasi ternyata masih gagal, ya mau nggak mau pasti kita ganti alat baru. Oke. Cukup jelas, Mas Akbar, jawaban Mas Ari. Sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Ari penjelasannya. Oke, teman-teman, masih ada lagi pertanyaan atau tambahan sharing mengenai alat ukur instrumentasi, teman-teman? Oke, masih ada yang mau bertanya? Mas Vega, Mas Valentino, ini belum ada pertanyaan ini, siapa tahu mau ngasih pertanyaan dulu sebelum kita tutup kuliah kita sore hari ini. Mas Vicky, bisa dijelaskan alat kalibrasi yang di area pertambangan? Atau Mas Vicky mau berbagi tentang pengalaman mengenai alat ukur di tempat kerjanya Mas Vicky? Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita sore hari ini. Terima kasih untuk kelompok 2 dan 3 yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat baik di sore hari ini. Juga teman-teman lain yang sudah hadir pada sore hari ini, terima kasih. Yang sudah memberikan pertanyaan juga, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita masing-masing. Baik, akhir kata saya mewakili Pak Akbar selaku dosen instrumentasi pada sore hari ini mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman. Kita akhiri kuliah kita sore hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Selamat sore. Selamat Terima sore, kasih. terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman.